Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ruang dengar Anda sekalian di Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua. Kali ini saya Mai dan ditemani rekan saya Dila. Malam hari ini kembali menjumpai sobatmu semua dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga sehat terus. Dan tentunya kita masih dalam program AADC, ada apa dengan COVID? Yes. Edisi hari ini nih, hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020. Malam hari ini Kak Mei, kita tidak sendirian. Kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Sudah terhubung melalui Google Meet. Iya. Malam hari ini kita mengambil tema penetapan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Belibet ya. Oke, boleh kita sapa dulu Mbak Mei? Iya, assalamualaikum Mbak Rahmadi. Waalaikumsalam. Iya. Gimana kabarnya Pak? Baik ya Pak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, yang sudah terhubung ke dalam Google Meet ini, melalui Google Meet ini, beliau adalah Bapak Rahmadi Wibowo Suwarno, LCMAM Hum. Beliau adalah Sekretaris Divisi Hisab dan Iptek Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Tentu sangat menarik ya. Iya. Sangat cocok pada tema kali ini mengenai penetapan Hari Raya Idul Adha. Ya. Kemarin sebenarnya juga udah ini sih Dil, udah ada press release-nya dari Majelis Tarjih sendiri. Itu ya sekitar beberapa hari yang lalu, belum lama-lama ini, belum ada seminggu lah. Nah itu kita juga perlu tahu nih yang mungkin kemarin belum sempat ikut gitu kan press release-nya seperti apa, juga bisa bergabung di live kita ya di Facebook kita di Radio Muhammadiyah. Jangan lupa untuk ajakin kerabat karibnya atau teman-temannya yang belum tahu ya untuk penetapan Idul Adha. Ini sangat menarik banget buat sobatmu sekalian. Betul, karena kan selain menarik juga, selain Hari Raya Idul Adha ini kan tahun ini kita kan juga cukup berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya, karena kan pandemi COVID-19 ini tentunya mengubah segalanya ya. Iya, mengubah. Harus menjaga jarak, padahal seperti kita tahu hari raya itu pasti tentunya banyak kerumunan. Betul sekali. Terlebih kan ini kan juga hampir sama masalahnya dengan hari raya Idul Fitri kemarin. Iya. Duh, ini bingung nih, Idul Adha aja sholat tarawehnya aja ada yang beda-beda, pengen yang di rumah, pengen yang di masjid gitu kan. Nah sekarang nih Idul Adha nih puasanya gimana? Terus apa lagi Kak Dila? Yang paling aku penasaran adalah pemotongannya, prosesinya ini nanti seperti apa? Karena kan Sohibul juga harus menyaksikan pemotongannya. Terus nanti pembagian-pembagiannya juga seperti apa? Tentunya akan kita bahas malam hari ini ya. Bersama beliau Bapak Rahmadi sudah terhubung melalui Google Meet. Ya. Ya, kita mulai saja Pak untuk pembahasan yang pertama ya. Oke. Kita ingin tahu nih Pak, untuk proses menetapkan hari raya Idul Adha-nya ini Majelis Tarjih ini prosesnya seperti apa? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Mai dan Mbak Dila dan para pendengar semua. Terkait dengan penetapan Idul Adha ini, sebenarnya berbicara penetapan Idul Adha itu sebenarnya kan berbicara tentang penetapan awal bulan Zulhijjah. Betul. Ya, jadi penetapan bulan Hijriah ini ya itulah yang dasar nanti kapan Idul Adha, kapan itu termasuk puasa Arafah. Artinya tanggal satunya diketahui, otomatis tanggal 9, 10 dan seterusnya akan bisa diketahui. Nah dalam penentuan awal bulan di Majelis Tarjih atau di Muhammadiyah itu kita menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal. Mungkin sebenarnya saya ingin beri gambaran dulu ya. Jadi dalam penentuan awal bulan itu kan ada dua metode besar begitu. Ada yang disebut dengan
hisab dan ru'yah. Iya. Jadi kalau hisab itu dia menghitung posisi benda langit, dalam hal ini adalah bulan dan matahari. Dan matahari. Ya, kemudian ya ketika dalam posisi-posisi tertentu itulah yang kemudian nanti akan menentukan awal bulan itu. Sedangkan ru'yah itu proses observasi langsung terhadap hilal. Jadi fisik hilal itu terlihat atau tidak, itulah nanti yang akan mempengaruhi awal bulan itu sudah masuk atau belum. Ya. Betul. Oke. Nah, untuk menentukan hisab ini atau tadi melakukan dengan 2 metode ya Bapak ya, itu membutuhkan kira-kira berapa waktu Pak? Hilal itu untuk melihat hilal. Oh, jadi kalau hisab kan dia melakukan perhitungan ya. Saya kira kalau sekarang kan ya kita bisa menggunakan model manual kalau perhitungan, atau menggunakan ya sekarang sudah disusun lah banyak software yang bisa membantu untuk menentukan awal bulan itu. Jadi memang khas ya terkait di Muhammadiyah ini kita menyebutnya hisab hakiki wujudul hilal. Jadi nanti ada 3 yang harus terpenuhi kalau ingin awal bulan itu sudah masuk. Yang pertama adalah bahwa konjungsi atau ijtima itu sudah terjadi, kemudian konjungsi itu terjadinya sebelum matahari terbenam, dan yang ketiga saat matahari terbenam itu di piringan atas dari bulan itu sudah berada di atas ufuk, dan ketiga-tiganya ini harus satu kesatuan, artinya kumulatif. Kalau salah satu tidak ada maka ya otomatis belum bisa dikatakan awal bulan itu bisa tanggal 1 itu sudah masuk. Baik, untuk perkiraannya sampai saat ini tanggal berapa Bapak? Nah, berdasarkan hasil hisab Muhammadiyah, dan saya kira kemarin sudah dibacakan ya di pimpinan pusat Muhammadiyah, berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal itu, jadi tanggal 1 Zulhijjah itu akan jatuh atau bertepatan pada hari Rabu Wage, tanggal 22 Juli 2020. Maka otomatis nanti Idul Adhanya atau tanggal 10 Zulhijjahnya itu nanti hari Jumat, tanggal 31 Juli ya, 31 Juli 2020. Baik, berarti jelas 1 hari, tanggal 30 ya berarti kita akan melaksanakan puasa Arafah. Betul. Jadi hari Kamisnya tapi puasa Arafah itu. Oh iya, hari Kamisnya. Bapak, tapi kemungkinan untuk berubah itu masih ada ya Bapak? Jadi tergantung pada saat Hamin satunya ketika bulan sudah mulai terlihat atau hisabnya sudah mulai terlihat, begitu Pak? Oh enggak, kalau di Muhammadiyah ya kita sudah konsisten dengan hisab ini, artinya sudah jauh-jauh hari, bahkan mungkin jauh-jauh tahun begitu kita sudah menentukan. Maka kita tidak menggunakan ru'yah tetapi menggunakan hisab. Nah, kalau metode hisab ya dia harus nunggu tanggal 29 nanti bulan Dzulqa'dah gitu. Maka untuk yang menganut ru'yah maka belum bisa diketahui kapan itu pastinya ya, awal Zulhijjah itu belum tahu. Tapi kalau kita sudah memastikan, termasuk sebenarnya kalau di Muhammadiyah sudah terbit kalender Muhammadiyah, itu kan sudah berdasarkan hisab yang dipedomani oleh Majelis Tarjih. Oke. Baiklah. Dulu sebenarnya gini Kak Dila, kalau saya sendiri kan dulu kebetulan sekolahnya di Muhammadiyah dan pernah belajar ilmu falak gitu. Dan kebetulan guru saya juga ada di Majelis Tarjih dulu. Nah, dan itu juga ini ya Pak ya, menggunakan aplikasi. Aduh, saya juga bingung itu. Jadi itu ada aplikasi dan itu tuh bisa diubah-ubah dulu tanggalnya berapa, terus nanti kelihatan mataharinya di mana, bulannya di mana. Oh, jadi udah langsung ada hasil pastinya kapannya itu. Pakai aplikasi itu ya Pak ya. Iya, jadi memang ada dia ya tadi saya sampaikan. Memang ya kalau kita belajar ya tentu dari yang manual. Kalau software itu siapapun tinggal klik kan bisa, cuma untuk membaca. Itu gampang banget.
bisa tahu lahirnya kapan. Belajar dari ilmu falak juga sih di situ dia. Mungkin bisa belajar. Nah, ini memang perlu yang ahli ya untuk mengetahui hisab ini sendiri ya Pak ya. Nah, ya saya kira kalau semuanya belajar bisa lah Mbak Dila, Mbak Mai ini kalau mau belajar ilmu falak itu juga bisa. Bener, bisa. Aduh, saya dulu pusing sebenarnya karena ngitung-ngitung, ada hitungannya. Aku sekolah di Muhammadiyah aja tapi kok enggak. Aku juga sekolah di Muhammadiyah tapi kok enggak dapet ya. Waduh, karena mungkin waktu itu aku MA ya, bukan SMA. Ya pokoknya cuma MA SD. Ya. Ya mungkin itu ada bedanya sedikit ya. Tergantung sekolahnya ya mengadakan atau tidak. Oke. Berarti ini beruntung Mbak Mai ya. Iya. Beruntung sudah ya tahu sedikit lah. Oke, tapi kita ini dulu ya, kita break terlebih dahulu sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut lagi karena ini menarik banget ya untuk dibahas. Oke. Stay tune terus di Radio Muhammadiyah, dari Muhammadiyah untuk semua.
kembali lagi bersama kami di ruang dengar Anda di Radio Muhammadiyah Dari Muhammadiyah untuk semua. Tentunya di Yes. sini Mai dan Dila, malam hari ini kita masih membahas seputar penetapan Hari Raya Idul Adha bersama beliau Bapak Rahmadi, Sekretaris Divisi Hisab dan Iptek Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Baik, tadi kita sudah berbicara mengenai penetapan Hari Raya Idul Adha. prosesnya ya, betul. bagaimana itu sangat menarik sekali. Iya. Karena Muhammadiyah ini berbeda dengan yang satu lagi, karena kita itu memang bisa dibilang kayak berkemajuan. Kalau saya bilangnya seperti itu sih, karena sudah duluan siap untuk menetapkan, karena sudah maju gitu loh peralatan yang digunakan. Lebih mumpuni ya. Iya, luar biasa sekali. Sekarang kita akan membahas nih bagaimana sih tata cara ibadah Idul Adha. Ibadah Idul Adha ini kan ada rangkaiannya dari mulai puasa, kemudian sholat, kemudian pemotongan hewan. Iya. Seperti apa nih Bapak untuk Puasa dulu nih. Oke, dari puasa dulu ya. Tata cara ibadah Idul Adha ini seperti apa Bapak di masa pandemi COVID-19 ini tentunya? Pasti beda. Oke, baik. Jadi prinsipnya ibadah-ibadah yang kita lakukan di masa pandemi ini kan tidak berubah ya. Jadi kalau puasa ya waktunya, kemudian apa yang membatalkan, termasuk misalnya nanti terkait tuntunan Idul Adha itu nanti waktunya, jumlah rakaat, kemudian takbirnya jumlahnya berapa, tetap sama. Tidak perubahan, jadi sama sebenarnya. Cuma yang berbeda itu kan terutama, jadi kalau kita bicara ibadah untuk Idul Kurban ini ya, itu kan ada puasa Arafah, kemudian ada sholat Id dan berkurban. Ya, jadi sebenarnya yang agak perlu ada tadilah bukan perubahan saya menyebut, tapi pengkondisian, karena memang tujuan agama itu kan ada menjaga agama, menjaga jiwa dan seterusnya. Jadi sebenarnya hanya pembatasan saja. Pembatasan saja. Tapi kalau puasa Arafah ini kan bedanya ketika mau sholat Id itu menahan dulu ya Pak ya, semacam menahan puasa terlebih dahulu, baru sholat, baru buka. Jadi puasa Arafah kan dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Kan pertanyaannya kan begini Mbak ya, jadi puasa Arafah ini kan terkait dengan jamaah haji yang wukuf ya kan. Padahal di Indonesia ini kan tidak ada yang haji tuh. Ditutup ya, tapi kan kemarin informasi atau penjelasan dari Saudi kan haji kan tetap, tapi hanya dilakukan oleh orang yang bermukim di Saudi saja. Benar-benar. Sebenarnya kan tetap ada ya, begitu ya. Iya. Cuma saya kira dengan tata cara yang ada protokol yang sangat ketat. Jadi ya puasa itu ya sama, dan nanti kita akan laksanakan puasa Arafah itu nanti hari Kamis tanggal 30 Juli itu. Jadi itu ibadah pertama kan untuk rangkaian ya. Dan itu hukumnya sunnah juga kan begitu. Betul. Oke, Bapak, berarti yang sangat ditekankan adalah ketika hari H ya, saat pemotongan hewan kurban, karena kalau puasa dan juga sholat Idnya itu tidak jauh berbeda. Untuk sholat Id tidak jauh berbeda seperti sholat Idul Fitri, kemudian untuk puasa juga akan tetap sama waktu dan pengkondisiannya. Baik, untuk gambarannya pelaksanaan hari H saat pemotongan hewan kurban ini seperti apa Bapak? Oke, jadi maaf ya, tadi saya lupa tadi terkait Idul sholat Id itu kan hanya pembatasan tadi ya. Jadi saya kira yang dalam lapangan atau dalam jumlah yang banyak itu yang harus dihindari. Maka itu pun harus dalam zona yang aman kan begitu. Dengan pembatasan yang atau protokol yang sangat ketat. Nah, terkait dengan korban, ya pertama kan terkait dengan, saya kira
hewan kurbannya kan tidak berubah kan begitu ya. Jadi Iya. binatang Berubah kemudian jadi. berubah karena pandemi ini ayam nih kan tidak Aduh, bisa kan ya. tidak. Jadi tetap kan ya, ya unta atau sapi, kambing, domba. Betul. Batas usia juga kemudian tidak boleh cacat. Nah, itu kan menjadi aturan yang baku kan syarat begitu. hewan kurbannya ya. Betul. Nah, cuma sekarang kan kondisinya saja bahwa kurban hari ini kan kita dihadapkan dengan masa pandemi ini. Maka bagaimana? Nah, kan begitu. Akan lebih baik. Jadi kalau yang paling baik kan tentu membantu saudara-saudara kita yang terdampak itu dan juga kita berkorban itu kan yang paling ideal kan begitu ya, Mbak ya. Nah, tapi kalau kemudian tidak bisa, ya kemudian yang paling utama kan begitu. Jadi itu yang paling utama yang di dalamnya ada kemaslahatan atau manfaat yang lebih besar. Dan kita lihat berkorban memberikan daging yang mungkin 2 kilo, 3 kilo dengan kemudian memberikan kebutuhan pokok, ya mungkin jumlah nilainya sama, ya saya kira kan, tapi manfaatnya lebih besar kalau kemudian dalam bentuk bukan daging. Maka kan dalam edaran Muhammadiyah akan lebih utama kalau kemudian korban itu ya itu disalurkan untuk membantu saudara-saudara kita. Toh itu pun juga tidak menjadi kewajiban ya, artinya bagi yang mampu. Bagi yang mampu, iya. Juga. Betul. Bapak kemarin sempat ada berita, saya sempat baca itu bahwa nantinya hewan kurban ini nantinya akan dipotong di rumah potong untuk menghindari kerumunan seperti mungkin ketika pemotongan tidak usah beramai-ramai, seperti itu. Apakah benar Bapak? Ya betul, jadi memang lebih baik pemotongan itu dilaksanakan di rumah pemotongan hewan untuk menghindari kerumunan. Tetapi kalau memang kemudian berkorban, ya, jadi atau di rumah masing-masing atau di masjid, di komunitas yang tidak besar, itu juga boleh-boleh saja, tapi dengan catatan bahwa satu dilakukan oleh orang yang profesional, yang kedua sohib korban itu kalau dia mampu juga akan lebih baik. Cuma kan dalam proses penyembelihan termasuk kemudian pemotongan dagingnya itu kan juga harus sangat-sangat dibatasi jumlahnya. Bahkan termasuk harus kemudian menjaga kebersihan tempatnya, kebersihan orang yang masuk, anak-anak. Jadi pembatasan saja. Oke, tetap dibatasi ya untuk penyembelihan. Ternyata berarti tetap dibolehkan ya Pak ya untuk di masjid atau di lingkungan sekitarnya untuk mengadakan itu ya Pak ya. Asalkan kebersihan dan juga protokolnya tetap sesuai dengan kebersihannya, diperhatikan. Oke. Wow, ternyata memang hampir sama, cuman bedanya harus bersih, kemudian juga penanganannya itu memang harus lebih bersih, diperhatikan sih. Udah nggak cuma bersih lagi tapi triple untuk masalah kebersihan di sini. Tapi sebenarnya ada ini nggak sih Pak yang dikhawatirkan ketika masalah berkurban ini, pemotongan ini? Atau yang paling dikhawatirkan ya karena corona COVID-19 ini kan enggak tahu ya siapa yang kena, siapa yang, jadi kan sangat, nah itu maka kan kehati-hatian saja. Jadi maka ya prinsipnya menjaga jumlah yang ikut serta dalam memotong itu, kemudian mungkin termasuk pembatasan usia, saya kira itu menjadi penting juga. Yang rentan itu kan saya kira di rumah, yang termasuk yang merasa flu, merasa batuk-batuk kan lebih baik di rumah saja. Oh, berarti ada kemungkinan nih Pak, kalau misalnya ada panitia pemotongan misalnya dan kemudian tiba-tiba dia sakit, berarti ada kemungkinan untuk dirubah gitu. Ya lebih dia baik. Seharusnya enggak usah datang saja kan begitu. Menahan diri. Wow, sepertinya berdasarkan riwayat penyakit juga ya Pak ya untuk memilih panitia. Oh, wah. Memang lebih ketat. Demam, tenggorokan, termasuk mungkin ya yang
anak-anak yang dewasa di atas 50 tahun, punya riwayat penyakit, ada diabetes, paru-paru, ya lebih baik. Yang lebih rentan. Betul. Yang lebih rentan lebih baik jangan dulu lah untuk menjadi panitia demi jaga-jaga ya, untuk tidak tidak ada sakit yang tidak diinginkan lah, pokoknya kejadian yang tidak diinginkan juga. Oke, Bapak, kalau misalnya mengenai tadi adanya pembatasan jarak ya, padahal sohibul kurban itu kan disunahkan untuk menyaksikan pemotongan hewan kurbannya. Nah, itu seperti apa Bapak apabila nantinya sohibul kurban itu tidak bisa menyaksikan? Apakah itu nanti mengganggu kesahan atau bagaimana ya? Adakah pengurangan seperti kurang pas gitu atau gimana Bapak? Kurang afdal begitu ya? Kurang afdal. Jangan-jangan bisa online lagi Pak. Ya kalau sohibul kurban itu kan memang idealnya dia kan kalau sebisa mungkin kan yang menyembelih kan begitu, karena Nabi itu kan juga menyembelih kan. Tapi kalau tidak pun diserahkan kepada yang profesional, ya saya kira itu lebih baik kan begitu daripada memaksakan diri. Termasuk ketidakhadirannya itu juga saya kira dengan kondisi seperti ini, bahkan himbauannya ya kalau karena sohibul kurban kalau sapi kan berarti 7 ya. Kalau 7. Dalam satu tempat itu nyembelih 5, 7 kali 5 sudah 35 ya. Nah, itu belum lagi panitianya, belum lagi yang tim pemotong dagingnya. Maka lebih baik tidak hadir pun saya kira juga tidak mengurangi lah, karena memang ya tidak ada nas atau hadis yang kemudian menyebutkan harus hadir di situ kan begitu. Apalagi dalam kondisi seperti ini kan begitu. Jadi akan ada kemakluman yang lebih begitu ya Pak ya. Oke, ada hal-hal yang berbeda dan ternyata memang panitia dan orang-orangnya tetap dibatasi ya. Dan sebenarnya juga ini kan kadang juga ada yang urunan nih kalau misalnya sapi gitu kan. Iya, ber-7 dibagi 7. Nah, kemudian kan juga ada yang kita tidak tahu rentang umurnya juga yang urunan atau patungan gitu kan. Jadinya lebih baik ya wakili gitu ya Pak, bisa ya Pak ya? Mungkin ya. Anaknya enggak ya? Biasanya emang kalau Idul Adha itu kan identik sama anak-anak kecil, karena kan seneng kan ya lihat hewan ya. Padahal ngeri tahu lihatnya. Aku termasuk tim yang jauhan nih. Peran panitia yang sangat penting itu Mbak untuk Idul Adha besok. Baik, kalau dari divisi hisab dari hisab dan iptek Majelis Tarjih dan Tajrid, adakah edukasi atau semacam pemberitahuan seperti itu untuk panitia-panitia, seperti apa protokol-protokol yang harus ditetapkan, begitu ada tidak Pak? Wah, sepertinya ada gangguan kah? Gangguan sinyal. Oke, nggak apa-apa deh. Mungkin aku mau ngobrol nih Kak. Tadi soal pemotongan hewan kurban nih. Aku termasuk tim yang kalau nonton hewan kurban tuh jauhan. Oh, jauhan ya. Ngintip aja tuh. Ntar kalau kiranya udah ada suara-suara yang serem itu, berarti udah nih gitu. Ikut ngerasain sakitnya. Ikut ngerasain dan malam tuh rasanya kayak deg-degan, kebayang darahnya mengalir. Kebayang darah dan dia akan mati gitu kayak gimana? Aduh, tidak. Tapi kan Idul Kurban kan juga merupakan keteladanan kita ya. Iya, benar kepada banget. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kita bisa petik pelajaran-pelajaran pelajarannya. Bisa kalau diambil. Mendengar itu lagi cerita itu lagi, apalagi waktu itu Nabi Ismail kan anak satu-satunya yang diinginkan setelah bertahun-tahun gitu kan. Tiba-tiba difirmankan oleh Allah untuk menyembelih gitu kan anaknya, dan itu menyembelih anaknya sendiri. Dan Nabi Ismail luar biasanya ikhlas, ikhlas gitu, banget, mau untuk karena oleh Allah langsung langsung difirmankan. Luar biasa. Oke.
ini kali ya, karena pembahasannya memang menarik banget untuk dibahas. Kita jeda terlebih dahulu ya. Oke, sambil menunggu beliau terhubung lagi dan kita akan membahas beberapa topik yang menarik lagi. Sobatmu jangan kemana-mana, tetap di Radio Muhammadiyah. Dari Muhammadiyah untuk semua.
kembali lagi di Ruang Dengar Anda sekalian di Radio Muhammadiyah. Dari Muhammadiyah untuk semua. Yeay. Yes. Kita masih membahas soal penetapan Hari Raya Idul Adha dengan tetek bengeknya nih. Betul. Protokol dan juga beberapa hal-hal yang harus diperhatikan. Ya, harus diperhatikan termasuk bagi warga Muhammadiyah ya. Karena ini berdasarkan keputusan dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Dan kita masih bersama pembicara kita Pak Rahmadi. Kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya nih Bapak. Ya. Mengapa sih penting untuk kita ketahui protokol ibadah Idul Adha berdasarkan keputusan Majelis Tarjih nih Pak? Oke, jadi kenapa ini penting begitu ya protokol ini? Pertama, kalau dari sisi sudut pandang agama, tentu kan bahwa dalam protokol ini disampaikan bahwa agama itu kan membawa rahmat bagi manusia kan begitu. Ya. Sebagai wujud kemaslahatan dan begitu, maka protokol ini dibuat tentu dengan arah bahwa agama ini kan memberikan kemaslahatan yang baik. Yang kedua, yang penting begitu protokol ini kan bahwa dari sudut pandang agama ya itu bahwa kita hidup ini kan tidak boleh membawa atau menimbulkan kemadharatan untuk diri sendiri atau untuk orang lain kan begitu. Maka protokol ini dibuat ini kan sebenarnya dalam rangka untuk kita itu menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Menjaga diri kita dan orang lain. Bagus banget kan. Jadi nggak egois hanya tentang diri sendiri tuh enggak. Betul. Ya kalau kita ingin sehat ya lain juga sehat lah. Iya. Nggak bisa dong sehat sendirian tapi yang di sekitar kita sakit. Iya betul. Karena kan COVID ini juga mengajarkan kita untuk saling menjaga ya. Betul. Makanya harus bareng-bareng pakai masker supaya sama-sama bisa terhindar. Saling menjaga jarak. Menjaga jarak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Sebenarnya ini juga ada beberapa warga Muhammadiyah yang mengalami ya. Bagaimana nih Pak jika warga Muhammadiyah ada yang tidak menjalankan keputusan dari Majelis Tarjih ini? Yang kenapa kalau nggak mengikuti fatwa dari Majelis Tarjih seputar Hari Raya Idul Adha ini? Ya. Kalau sebagai anggota Muhammadiyah, sebagai struktur itu kan tidak elok kan begitu. Tidak itu elok. Itu kan kenapa Anda bertanya seperti itu kalau masih menjadi warga Muhammadiyah kan begitu. Iya loh, sobatku loh. Kita hidup di organisasi apapun kan ada asas-asas kepatuhan, ketaatan kan begitu. Kita sudah ya dimanapun lah kita berteman saja pasti ada kesepakatan yang harus dijaga kan begitu. Iya. Jadi ya begitu artinya kalau di luar mungkin kan anggota Muhammadiyah ya kita hanya sekedar menjelaskan saja. Tugas kita kan pertama memahami dari edaran itu ya dari tuntunan Majelis Tarjih itu. Kita pahami dengan baik sehingga nanti kita juga menjelaskannya dengan tidak perlu memaksa lah kan begitu. Tidak ada paksaan ya. Tapi baiknya tetap. Sebagai anggota kalau sudah menjadi anggota ya kok tidak elok lah begitu ya. Jadi memang baiknya harus mengikuti. Baiknya harus mengikuti. Kenapa Anda tidak mengikuti? Apakah Anda punya pendapat sendiri? Apakah Anda merasa lebih baik dari Majelis Tarjih? Wow, Anda luar biasa sekali. Padahal kan Majelis Tarjih ini tentunya untuk mengeluarkan keputusan tentunya sudah banyak sekali pertimbangan ya. Iya dong. Apalagi keputusan ini nggak cuma satu orang loh yang mikirkan. Iya, seluruh gitu umat kan. Tentunya ini diperuntukkan untuk seluruh umat. Iya. Kalau dari Majelis Tarjih sendiri dari timnya Bapak ini ada berapa orang sih Pak? Ya sebenarnya ini kan dari divisi fatwa memang yang lebih banyak menyusun ya, tapi kan dicermati bersama-sama apalagi ini terkait dengan kesehatan. Biasanya kalau dalam fatwa, dalam putusan-putusan melibatkan ya majelis-majelis yang lain, dalam hal ini ya majelis kesehatan. Iya. Oh, iya juga ya untuk. Jadi
kurban juga. Kita kan ya. istihadnya kolektif begitu ya Mbak. Jadi bersama-sama ya tentu sudut pandang agama, tapi pertimbangan di luar agama secara sosiologi termasuk kesehatan, mungkin ekonomi memang kemudian ada irisannya gitu ya, tentu biasanya itu dilibatkan. Kita minta pendapat supaya tidak hanya dari sudut pandang agama, tapi juga ada, seperti ini kan, ada seperti COVID ini kan ibadah, tetapi kan ada sentuhannya dengan katanya dengan kebersihan, kesehatan ya. Maka edarannya Baik, berbicara soal Idul Kurban ini saya jadi terselip tadi Pak. Manakah yang lebih utama nih Pak, sedekah atau berkurban? Kalau tadi saya sampaikan ya, jadi sisi kemanfaatan, kemaslahatan yang lebih besar itu yang diutamakan. Memang sama-sama baik begitu ya. Artinya korban juga nanti memberikan manfaat dengan membagikan daging. Tapi dari sisi pemanfaatannya, misalnya daging ya mungkin dimakan 1 minggu lah paling banyak itu ya, sampai 2 minggu. Tapi kalau kemudian dengan memberikan bentuk yang lain kan begitu, itu akan lebih bermanfaat lagi karena orang kan kalau nggak makan daging nggak apa-apa ya, tapi kalau nggak makan nasi misalnya ya itu kan daging bermasalah kan. Daging tanpa nasi itu sama aja nggak kenyang. Daging makan begitu. Jadi prinsipnya sebenarnya kedua-duanya baik, bernilai lah begitu ya. Baik. Oke, sama-sama seimbang ya. Tapi itu kalau misalnya makan daging terus nih, kan sudah ada jatahnya masing-masing. Kalau misalnya kebanyakan daging, terus kambing ya termasuk kan, nanti tensinya naik. Hati-hati soal tensi. Hati-hati, karena mungkin setahun sekali ya ini ya. Mungkin ada yang kurang mampu atau jangan-jangan juga menghemat demi menghemat pengeluarannya, menunggu Idul Adha gitu kan demi mendapatkan jatahnya, terus udah lupa sama kesehatan sendiri. Itu tetap harus dijaga juga kesehatannya. Betul, segala yang berlebihan itu nggak baik. Betul. Jadi harus benar-benar dikontrol. Untuk masalah ini ya tadi sudah terjawab ya sobatmu, untuk pertanyaan seputar fatwa tadi ya. Kalau misalnya ada yang masih belum percaya dan masih ragu, silahkan mantapkan hati sobatmu sekalian saja deh. Nah kalau misalnya mau tanya-tanya juga bisa nggak ya Pak ya, untuk tanya-tanya masalah Idul Adha atau lain sebagainya, mungkin ke mana, mungkin bisa nggak Pak tanya jawab agama? Bisa. Jadi sebenarnya di Majelis Tarjih itu kan ada divisi fatwa ya, jadi menerima bisa di-emailkan, dibahas, atau jadi kalau di masa normal ya di Majelis Tarjih itu ada juga pusat tarjih yang di bawahnya itu ada layanan konsultasi agama. Jadi bisa datang atau kemudian ya bisa nanti dibuka saja websitenya di pusat tarjih atau Majelis Tarjih, itu nanti pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di situ, nanti akan dijawab oleh bapak-bapak dari anggota majelis. Oke. Jadi pusat konsultasi agama itu juga bagian dari Majelis Tarjih ya Pak? Betul ya. Jadi layanan apa itu tanya agama jawab dan keluarga. Keren. Dulu itu kalau aku ya dia taunya seputar tanya jawab gitu tuh di majalah biasanya, atau di buku khusus yang dari Majelis Tarjih itu tanya jawab agama, ada berapa episode gitu, 1, 2, 3 dan banyak sekali ternyata. Itu berisi soal ya tanya jawab, misalnya macam-macam sih, ada fikih, terus juga tanya jawab ya Idul Adha ini, agama, soal ibadah dan lain sebagainya, itu banyak banget. Tapi sekarang menjadi lebih mudah. Mudah banget karena ternyata udah langsung bisa konsultasi langsung ke Majelis Tarjihnya dong. Asik. Gak usah kirim email gitu kan sekarang. Oke, luar biasa sekali. Mungkin ada hal lain nggak sih Pak untuk kita perhatikan bersama-sama mengenai antara Idul Adha dan COVID ini?
Oke, jadi yang harus kita perhatikan, saya kira ada dua hal yang penting lah begitu ya. Yang pertama terkait dengan ibadah, itu kan ya ibadah kita haruslah begitu ya, sesuai dengan tuntunan kan begitu. Jadi harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kan begitu. Dan itu ya harus merujuk pada nas-nas dalam hadis-hadis yang sahih. Nah itu yang pertama, jadi harus sesuai dengan tuntunan. Yang kedua, terkait dengan hari ini ya, yang kondisi sekarang, maka yang harus dikedepankan terkait dengan kesucian toharoh kita lah, itu harus ini kan makanya saya kira ya kita harus memperbaiki toharoh kita kan begitu, cara bersuci kita. Betul. Jadi kebersihan diri, kebersihan tempat kita, kebersihan lingkungan. Jadi itu yang harus betul-betul kita perhatikan, jangan sampai kita itu membahayakan orang lain dan juga diri kita. Kembali lagi kita harus bersama-sama ya, jadi tidak hanya diri sendiri tapi juga orang lain, jadi kita harus saling menjaga. Always harus dong bagi harus juga protect. Berbicara soal COVID nih Kak, ternyata hari ini jumlah total COVID yang ada di Indonesia itu 52.812 atau naik 1.385 dari hari kemarin. Wah, sayang sekali. Cepet banget, pesat banget ini pertambahannya. Dan tadi sempat baca berita bahwa yang paling cepat peningkatannya itu Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Jadi terus merangkak, bahkan jumlahnya sudah melebihi dari Jakarta. Wah, sudah menyaingi. Gimana dong kita? Tetap harus jaga diri dan teman-teman yang ada di sana jangan sampai untuk kesini ya, maksudnya pertahankan tetap di rumah, stay at home gitu. Betul. Nah, sebenarnya ini untuk masalah pemberitahuan mungkin lebih lanjutnya gitu kan, sebenarnya sudah ada press release ya Pak ya untuk tuntunan sholat Idul Adha atau ibadah Idul Adha di tengah pandemi COVID-19. Mungkin kalau di Instagramnya pimpinan Pusat Tarji juga ada ya Pak ya, terbaru gitu atau media sosial. Update ya Pak ya. Ya, tuntunan ibadah puasa Arafah, Idul Adha dan kurban itu. Oke, berarti sudah ada ya. Jadi kalau misalnya ada yang belum bisa ngikutin pembicaraan kita pada malam hari ini juga bisa lihat di media sosialnya Pusat Tarji kalau nggak salah. Di Instagramnya ya, kalau kaum milenial nih biasanya ya kan ngikutinnya Instagram gitu kan, atau TikTok. Aduh jangan dong. Aduh, TikTok mungkin ya sebentar doang ya. Tapi kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, memang di media sosialnya Muhammadiyah itu udah banyak banget nih sobatmu, kayak misalnya di Lensamu atau juga ada banyak informasi sudah beredar gitu kan di media-media kita. Bahkan juga di Instagramnya MCCC juga sudah ada nih untuk himbauan untuk tetap di rumah aja. Kemudian ada juga beberapa tips menarik yang tentunya bermanfaat untuk dibaca dan untuk menambah wawasan ya. Terus kalau di sini sih saya juga membaca ada penerimaan, penyembelihan, juga ada juga penyaluran. Wah, berarti alurnya kan sudah tertata banget gitu kan. Dari press release-nya dari Majelis Tarji ini sendiri. Betul. Nah, apalagi nih Kak Dila ingin menyampaikan apa, atau mungkin dari Pak Rohmat Bapak Rahmadi. Aduh, jadi ingat ayah saya ini, hampir sama namanya. Oke Bapak, karena waktu kita sebentar lagi, mungkin adakah beberapa kata-kata penutup nih Bapak untuk pesan dan kesan yang disampaikan kepada masyarakat tentunya yang mendengarkan, supaya nantinya insya Allah untuk Hari Raya Idul Adha ini berjalan dengan lancar meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, baik, terima kasih. Saya kira sebagai kalimat penutup ya, bagaimana yang sebelum saya sampaikan, jadi kita semoga tentu kita bersama-sama berharap pandemi ini segera berakhir. Amin ya kita Rabbal bisa alamin. Sehat semua kan begitu. Yang kedua,
ya kita dalam menjalani ibadah ya prinsipnya kita harus sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan ajaran ya. Dan yang terakhir saya kira bahwa protokol yang sudah dibuat itu kita harus mematuhi, mentaatinya ya supaya kita menjadikan bagian dari percepatan untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Ya, amin. Semoga yang terbaik lah untuk kita semua ya betul. di masa pandemi ini. Iya. Dan sebenarnya kita juga tidak bisa langsung menyimpulkan ya Kak Dila untuk masalah pandemi atau seputar Idul Adha ini karena mungkin keputusan lebih jelasnya ya langsung ke yang berwenang atau yang lebih paham lah untuk tahu tentang penetapan Idul Adha ini. Iya. Jadi keputusannya adalah untuk tanggal 1 Dzulhijjah itu jatuh pada tanggal 22 Juli 2020. Kemudian untuk 9 Dzulhijjah atau saat kita berpuasa itu hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 dan penyembelihannya tanggal 10 Dzulhijjah itu tanggal 31 Juli 2020. Itu dari PP Muhammadiyah ya. Ya, dicatat ya sobatmu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita sudah menemani sobatmu kurang lebih 1 jam. 1 jam, luar biasa. Kita berbicara soal Hari Raya Idul Adha dan ini benar-benar cukup helping, membantu sekali informasinya. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Bapak Rahmadi Wibowo. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa semoga segalanya nanti lancar dan pandemi ini bisa segera usai. Amin ya rabbal alamin. Yeay. Ya, akhirnya sudah di penghujung acara sobatmu. Kita menemani pada malam hari ini di program AADC. Tentunya jangan lupa untuk besok kita ada kuis. Yeay. Senang banget ya. Karena kalau minggu kemarin kuisnya gantian ya, yang nanya dari sobatmu terus yang jawab dari penyiarnya. Jadi bisa bolak-balik ya question and answer-nya. Wow. Oke, mungkin itu saja ya sobatmu. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan dari Mai dan Dila. Semoga bisa dipetik buah pelajarannya yang informasi yang kita sampaikan. Sudah itu saja ya sobatmu. Kalau misalnya ada salam-salam atau pertanyaan juga masih bisa untuk di media sosial kita di Facebook atau Instagram. Ada juga Twitter dan juga YouTube. Oh iya, tentu saja masih update kok ya sobatmu. Kalau misalnya dimanapun media sosial Anda pasti ada Radio Muhammadiyah. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Apa nih? Bareng yuk. Bareng radio. Cukup sekian dari kami, dari Maidan di malam hari ini. Terima kasih untuk partisipasi dan juga attention dari radio sobatmu semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muhammadiyah, dari Muhammadiyah untuk semua.